Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 2 Korintus 4 ayat 7. Sebuah bejana menjadi berharga karena ada harta di dalamnya. Jika harta itu diambil daripadanya dan yang tinggal hanya bejana saja, maka bejana itu tidak berharga sama sekali. Bejana adalah barang yang murah, mudah pecah, dan dianggap kurang berharga. Firman Tuhan hari ini adalah pernyataan dari Rasul Paulus. Dia menganalogikan dirinya sebagai bejana tanah liat yang di dalamnya memiliki harta yang berharga. Yang dimaksudkannya sebagai harta yang berharga adalah kepercayaan yang diberikan oleh Kristus kepadanya untuk memberitakan Injil. Paulus sadar bahwa dirinya bagaikan bejana tanah liat yang sangat lemah dan gampang dihancurkan. Tetapi sekalipun ia rapuh, Tuhan selalu memberi kekuatan kepada Paulus, sehingga dia dapat melewati tantangan demi tantangan yang terjadi. Ketika Tuhan memilih Paulus untuk menjadi pembawa berita keselamatan bagi bangsa-bangsa, hal tersebut hanya dapat terjadi karena anugerah dari Tuhan semata. Seperti dalam bejana tanah liat yang lemah itu, tersimpan harta rohani yang sangat berharga, demikian juga di dalam diri kita yang lemah ini, ada Allah yang kuat bersama kita. Allah lah yang memampukan kita untuk tetap berdiri dan melangkah di tengah badai kesulitan hidup ini. Kita hendaknya meneladani bagaimana penderitaan yang ditanggung Yesus untuk menyelamatkan manusia. Walaupun ada penderitaan yang harus dialami oleh orang percaya dalam memberitakan keselamatan, tetapi kebangkitan Yesus membawa kita memiliki pengharapan akan upah yang besar di sorga kelak. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita penuh kelemahan. Tetapi jika kita mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, Ia sanggup mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Keberadaan kita tidak lebih dari bejana tanah liat yang mudah sekali retak, cacat dan pecah. Tetapi bila kita benar-benar mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, Dia akan membentuk kita sesuai dengan kehendak dari rencananya. Maka akuilah dengan jujur kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan, dan tetaplah mengucap syukur apapun keadaan kita. Dengan kelemahan yang ada, kita diajar untuk bergantung kepada Tuhan. Kekuatan dari Allah memampukan setiap orang percaya untuk menghadapi tantangan yang merupakan bagian dari proses pembentukan iman untuk menjadikan pribadi yang kuat dan tangguh. Ibarat bejana tanah liat, melalui proses pembentukan yang menyakitkan, dibentuk, dikeringkan, dan dibakar. Proses ini akan terus terjadi dialami oleh orang percaya kepada Kristus. Meskipun demikian, jangan pernah menyerah untuk melakukan kebaikan. Jangan berhenti untuk menyatakan kebenaran, karena Kristus yang telah mati dan bangkit dari kematian memampukan orang percaya untuk menghadapi berbagai tantangan iman. Kristuslah kekuatan kita. Di dalam Kristus, seberat apapun tantangan dan persoalan yang dihadapi, menjadi harta terindah dalam hidup. Tantangan merupakan harta dalam pengalaman iman. Semakin banyak pengalaman iman, kita semakin dikuatkan dan tidak menjadi goyah. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Allah Tuhan kami, terima kasih atas firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa kami adalah manusia yang lemah, rapuh, dan fana. Oleh karena itu, tolonglah kami dalam segala kelemahan kami. Berikan kami kekuatan dari-Mu dalam menghadapi tantangan di tengah perjalanan hidup kami. Apapun pergumulan dan kelemahan yang kami alami saat ini, kami mau datang kepadamu, karena hanya di dalam Engkau kami menjadi kuat. Sebab Engkaulah gunung batu, tempat perlindungan kami. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.